Deskripsi masalah. Menurut data yang ada bahwa angkatan kerja wanita sangat mendominasi di bidang pekerjaan yang tidak banyak memerlukan skill atau keahlian. Jumlah mereka juga sangat besar sekali di seluruh Indonesia. Dan hal ini akan menjadi masalah tersendiri manakala mereka mendapat giliran kerja di malam hari, seperti di pabrik yang bekerja dengan mesin besar dan full-time, 24 jam, sehingga pabrik memberlakukan sistem pembagian shift, giliran, kerja setiap 8 jam sekali, termasuk malam hari. Shift malam hari inilah yang mengundang kerawanan, khususnya bagi pekerja wanita. Pertanyaan: bagaimana hukumnya wanita bekerja pada malam hari di luar rumah? Jawaban: hukumnya wanita bekerja pada malam hari di luar rumah, hukumnya ditafsil. 1. Jika aman dari fitnah dan mendapat izin dari suami dan atau wali, maka hukumnya boleh. 2. Jika khawatir dan takut akan terjadi fitnah, dan mendapat izin dari suami dan atau wali, maka hukumnya makruh. 3. Jika menduga atau yakin akan terjadi fitnah, dan mendapat izin dari suami dan atau wali, maka hukumnya haram dan dosa. Catatan: jika tidak mendapat izin dari suami dan atau wali maka hukumnya haram. Referensi: 1. Umdatul Qori Syarhu Sahihil Bukhari, Juz 20 halaman 218. عن عبد الله بن عمر الخطاب إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. مطابقته للترجمة ظاهرة في المسجد في غير المسجد بالقياس عليه، والشرط في الجواز فيهما الأمن من الفتنة. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar al-Khattab, bahwa Nabi bersabda, jika istri salah seorang dari kalian meminta izin pergi ke masjid, maka janganlah melarangnya. Keserasian hadits ini dengan judul bab yang dibuat Imam Bukhari, bab permintaan izin istri kepada suaminya untuk pergi ke masjid dan ke selainnya, adalah wanita tersebut pergi ke masjid, dan perginya ke selain masjid dengan dikiaskan padanya. Persyaratan bagi kebolehan pergi ke masjid dan ke selain masjid bagi seorang wanita adalah aman dari fitnah. 2. Isadur Rafiq Syarhu Sulamit Taufik, Juz 6 halaman 125. قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث، وينبغي حمله ليوافق على قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة. أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه، ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر. Dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sesuai dengan kejelasan hadis-hadis ini, maka keluarnya wanita dari rumah termasuk dosa besar. Agar pernyataan ini sesuai dengan kaidah-kaidah kita, mazhab Syafi'i, maka harus dipahami dalam keadaan jika memang benar-benar akan terjadi fitnah. Sementara jika hanya sekedar terdapat kekhawatiran terjadinya fitnah, maka hukumnya makruh. Sedangkan jika disertai dengan dugaan kuat adanya fitnah, maka hukumnya haram, namun bukan dosa besar. 3. Fathul Wahhab dan Futuhatul Wahhab, Juz 1 halaman 416-417. ويكره حضورهن المسجد في جماعة الرجال إن كن مشتهات خوف الفتنة. قوله ويكره حضورهن أي كراهة تحريم حيث لم يأذن الحليل.
إلى أن قال: ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها. انتهت. قوله أيضا: ويكره حضورهن المسجد، أي محل الجماعة ولو مع غير الرجال، فذكر المسجد والرجال للغالب. Dimakruhkan wanita datang ke masjid berjamaah dengan laki-laki, jika wanita tersebut mempesona karena khawatir timbulnya fitnah. Pernyataan Syaikh Zakaria Al-Ansori, dimakruhkan wanita datang, maksudnya, makruh tahrim jika si suami tidak mengizinkan. Sampai pengarang berkata, haram bagi wanita tanpa izin wali, suami, tuan atau keduanya bagi budak wanita yang sudah bersuami dan dalam keadaan khawatir timbulnya fitnah atau yang membahayakannya. Pernyataan beliau, dimakruhkan wanita datang, maksudnya datang ke masjid tempat berjamaah walaupun tidak ada laki-laki di sana. Penyebutan masjid dan kaum laki-laki hanya berdasar kebiasaan saja. 4 Fathul Muin dan Iyanatut Tholibin, Juz 2 halaman 73-74. ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج، وقوله إذا خرجت لاكتساب نفقة أي لأجل اكتساب نفقتها، وقوله أو سؤال أي سؤال النفقة أي طلبها على وجه الصدقة. Dan di antaranya, jika keluarnya itu untuk mencari nafkah dengan berdagang, meminta atau bekerja ketika suami melarat tidak mampu memberi nafkah. Pernyataan Syaikh Zainuddin Al-Malibari, dan di antaranya, maksudnya adalah dari beberapa hal yang memperbolehkan wanita keluar rumah. Dan pernyataan beliau atau meminta, maksudnya adalah meminta nafkah. Maksudnya mencari nafkah dengan cara mencari sedekah.